Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Aswa Mutiara Ahmad Pabulo. Kali ini kita akan belajar bersama tentang corporate governance atau biasa disebut dengan good corporate governance. Jadi secara prinsip ada 5 prinsip GCG. Yang pertama adalah transparansi, keadilan, kemandirian, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban. Jadi fokus mata kuliah kita terhadap 5 hal tersebut tadi. Jadi GCG itu merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang, sekaligus memenangkan persaingan bisnis global, terutama bagi perusahaan yang telah mampu berkembang sekaligus menjadi terbuka. Krisis ekonomi dunia di kawasan Asia dan Amerika Latin yang diyakini muncul karena kegagalan dari penerapan GCG. Jadi 5 prinsip umum dalam GCG yaitu fairness, transparansi, accountability, stakeholder concern dapat disimpulkan bahwa penerapan GCG diyakini akan menolong perusahaan dan perekonomian negara yang sedang tertimpa krisis bangkit menuju ke arah yang lebih sehat, maju, mampu bersaing, dan dikelola secara dinamis serta profesional. Diharapkan para mahasiswa mampu memahami dan menjalankan penerapan GCG di perusahaan dikaitkan dengan regulasi yang ada, memahami budaya perusahaan, sehingga dapat menciptakan GCG yang sesuai dengan perusahaan itu sendiri. Jadi untuk penilaian ada 3 hal. Yang pertama, keaktifan mahasiswa. Jadi diharapkan nanti ada absensi dan tugas meliputi tugas individu. Tentatif akan ada tugas kelompok, cuma selama pandemi ini kelihatannya masih tugas individu saja. Sambil menunggu di after UTS nanti apakah kita sudah bisa tatap muka atau belum. Nah, kemudian ada ujian tengah semester dan ada ujian akhir semester. Nah, untuk pembahasan rangkaian kuliah yang pertama dari materi pertama sampai dengan mid semester itu pertemuan pertama latar belakang good corporate governance. Kemudian dilanjutkan dengan peran good corporate governance. Kemudian prinsip good corporate governance dilanjutkan dengan pemahaman good corporate governance melalui 5W dan 1H. Jadi why, when, who. Jadi plus 1H-nya itu how. Jadi kemudian penerapan yang kelima adalah etika bisnis, pedoman perilaku, dan manajemen resiko. Pertemuan 6, organ perusahaan dan pemangku kepentingan, dan yang ketujuh, tahapan penerapan good corporate governance. Kemudian kita akan UTS dan dilanjutkan dengan pertemuan after UTS. Jadi yang pertama base continuous improvement, kemudian pengukuran GCG, kunci keberhasilan penerapan GCG, studi kasus GCG di luar negeri, studi kasus GCG perusahaan di dalam negeri, dan hasil riset GCG di dalam negeri. Kemudian yang terakhir adalah studi kasus penerapan GCG pada lembaga pemerintah. Jadi itu rangkaian pelajaran kita di 14 pertemuan ini. Nah, untuk kontak belajar pertemuan akan dilakukan secara e-learning. Jadi sampai UTS kelihatannya kita akan e-learning. Nah, nanti di setiap e-learning itu akan ada materi, akan ada video, akan ada forum, dan akan ada tugas. Nah, tentang pengertian dasar, GCG merupakan struktur yang mengatur pola hubungan harmonis tentang peran dewan direksi, komisaris, pemegang saham, dan para stakeholder lainnya. Yang kedua, merupakan suatu sistem pengecekan dan perimbangan kewenangan atas pengendalian perusahaan yang dapat membatasi munculnya dua peluang. Yang pertama, pengelolaan yang salah, dan yang kedua, penyalahgunaan aset perusahaan. Yang ketiga, proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan. Pencapaian berikut pengukuran kinerjanya. Nah, aspek penting GCG yang pertama adanya keseimbangan hubungan antara organ-organ perusahaan, diantaranya rapat umum pemegang saham, komisaris, dan direksi. Kemudian ada keseimbangan ini mencakup hal-hal yang berkaitan dengan struktur kelembagaan,
dan mekanisme operasional ketiga organ perusahaan tersebut atau terjadi keseimbangan internal antara RUPS, komisaris, dan direksi. Yang kedua, adanya pemenuhan tanggung jawab perusahaan sebagai entitas bisnis dalam masyarakat kepada seluruh stakeholder. Tanggung jawab ini meliputi hal-hal yang terkait dengan pengaturan hubungan antara perusahaan dengan stakeholder atau keseimbangan eksternal. Di antaranya tanggung jawab pengelola atau pengurus perusahaan, manajemen, pengawasan, serta pertanggungjawaban kepada para pemegang saham dan stakeholder lainnya. Nah, aspek penting GCG yang ketiga merupakan adanya hak-hak pemegang saham untuk mendapatkan informasi yang tepat dan benar pada waktu yang diperlukan mengenai perusahaan. Kemudian hak berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perkembangan strategis dan perubahan mendasar atas perusahaan serta ikut menikmati keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam pertumbuhannya. Yang terakhir, adanya perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, melalui keterbukaan informasi yang material dan relevan, serta melarang penyampaian informasi untuk pihak sendiri yang bisa menguntungkan orang dalam atau insider information for insider trading. Demikian tentang prinsip GCG. Jadi sekali lagi fokus kita cuma 5 sih. Jadi bagaimana sih agar ada transparansi, keadilan, kemandirian, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.